Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti Puspa Intani, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku karya dari Lutfil Hirom Az-Zumaro yang berjudul tentang Semua Jadi Enteng. Buku ini merupakan buku self-improvement yang membahas tentang ragam solusi hidup ajaib rekomendasi Rasulullah. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang solusi Rasulullah dalam pengembangan diri. Bab kedua membahas tentang solusi Rasulullah dalam kepemimpinan. Bab ketiga, solusi Rasulullah dalam membina keluarga harmonis. Bab keempat, solusi Rasulullah dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, bab kelima, solusi Rasulullah dalam dunia bisnis. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan, manusia terbaik di seluruh dunia. Segenap tingkah laku, sikap, perkataan, dan semua yang ada pada diri Rasulullah untuk kebaikan. Patutlah kiranya jika beliau adalah teladan terbaik. Tidak mengherankan jika Michael Hart menempatkan Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia, terutama karena keberhasilan menata hidup, membina keluarga harmonis, menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani, membangun kehidupan sosial yang baik, serta sukses dalam berbisnis. Nah, buku ini merupakan gambaran sempurna bagaimana Rasulullah membangun semua itu. Di dalam buku ini kita akan mendapati solusi-solusi ajaib Rasulullah, terutama terkait dalam pengembangan diri, kepemimpinan, membina keluarga harmonis, membangun kehidupan sosial, dan sukses dalam berbisnis. Pada bab pertama, dalam pengembangan diri tentunya kita harus mengetahui hakikat diri kita. Setiap manusia selalu pasti ingin sukses menjalani hidup, terutama sekali dalam karir dan bisnis. Tak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan, apapun bentuknya. Semua jalan akan dilakukan untuk mencegah di antara sekian tersebut bagaimana cara kita mampu mengenali, menggali, dan memanfaatkan segenap potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian, tips kedua tentang pengembangan diri adalah memasukkan cinta atau benci terhadap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tanda kesempurnaan iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan memberi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oleh karena itu, jika kita benar-benar berharap dunia dan segala isinya tidak membutakan hati kita, kita harus bisa mengarahkan bidikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Merupakan salah satu jalan utama, tentu saja dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah dan tetap selalu berdoa agar cinta itu tetap terbakar kuat di dalam hati. Tips selanjutnya adalah menimbang deret kedewasaan. Sedang manusia yang dikenali predikat dewasa memiliki tanggung jawab penuh, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Sebagai seorang dewasa, kita memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Tips keempat adalah tidak mudah meragu. Sesuatu yang dikerjakan berdasarkan keyakinan yang kuat membuat pribadi yang tegas, menarik, dan berwibawa menjadi manusia yang ulet dan tangguh menghadapi kesulitan seperti apapun. Bila sudah demikian, keberhasilan dan kesuksesan hanya tinggal menunggu waktu tergenggam di tangan. Kemudian, tips kelima adalah bahaya amarah. Belajar mengendalikan amarah secara tidak langsung menurut Rasulullah merupakan pintu masuk bagi kita untuk bisa menguasai diri sendiri. Tips selanjutnya adalah menjauhi hasud. Hasud atau iri hati adalah satu penyakit hati yang berbahaya. Hasud biasanya muncul karena adanya sikap rakus dan tamak yang bersarang di dalam hati dan menyebabkan kita merasa tidak puas dengan apa yang kita dapat. Tips selanjutnya adalah berikanlah maaf. Dengan memaafkan berarti kita mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Keadaan ini akan menarik hati pada ketenangan meskipun sebelumnya terjadi gejolak akibat disalahi. Tips selanjutnya adalah bersyukur atas musibah. Tips selanjutnya, everything is okay atau semuanya akan baik-baik saja. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Selanjutnya masuk
Ke bab kedua, membahas tentang solusi Rasulullah SAW dalam kepemimpinan. Yang pertama, memaknai kepemimpinan sejati. Menjadi pemimpin yang baik atau buruk adalah pilihan. Jika kita bisa memaknai kepemimpinan dengan baik, maka pemimpin adalah melayani, bukan dilayani. Insya Allah kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh semua pihak, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Tips selanjutnya tentang kepemimpinan ialah mulialah dari diri sendiri. Mengapa kita harus mulai dari diri sendiri? Sebab seseorang tidak akan bisa mengatur orang lain bila ia tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Tips ketiga tentang kepemimpinan ialah jangan minta dijadikan pemimpin. Hal ini dijelaskan dari hadis riwayat Muslim. Dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta untuk dijadikan pemimpin, sebab jika kamu telah diberi dengan cara meminta, segala tanggung jawab diserahkan secara penuh kepadamu, sehingga kamu akan terbebani. Dan jika kamu diberi tugas kepemimpinan tanpa kamu meminta, tugasmu akan menjadi ringan karena kamu akan dibantu. Tips keempat ialah bijak menyikapi perbedaan pendapat. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu kisah dalam Perang Badar, yang kemenangannya mutlak berada di pihak kaum muslimin, suatu keberhasilan yang luar biasa dan sesuatu yang di luar dugaan. Bagaimana tidak, dalam perang ini jumlah tentara kaum musyrik Makkah jauh lebih banyak, yakni 1000-an, dan melawan tentara Islam yang hanya terdiri dari 300. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kisah bahwa peperangan ini menuai banyak perdebatan hingga pada akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk kemudian menggelar pertemuan musyawarah membahas mengenai tindakan seperti apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan. Sebagai pemimpin, beliau tidak ingin memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan dari para sahabat. Padahal kalau beliau mau, segala yang diucapkan pasti akan dilaksanakan, meski tanpa ada usulan mereka. Tips selanjutnya yaitu mainkanlah cinta. Bila masing-masing dari kita, entah itu pejabat, pengusaha maupun karyawan, bisa benar-benar mampu menumbuhkan dan merawat cinta sesama sebagai makhluk, maka kemakmuran dan keadilan bukan sesuatu yang mustahil diraih. Kemudian, bab ketiga, solusi Rasulullah dalam membina keluarga harmonis. Di bab pertama, di ulasan pertama di bab ketiga, yaitu pilihlah yang terbaik. Dalam hal ini, ketika memilih pasangan, kita harus wajib memilih dari segala aspek, tidak hanya dari rupa atau penampilan, bahkan materi, tapi juga dari segala aspek, baik itu agama maupun kepribadiannya. Kemudian tips kedua adalah bijak dan berlaku lemah lembut. Tips ketiga adalah berbagi peran dan tugas. Tips keempat adalah mengasihi anak-anak. Kemudian tips kelima, bekali anak dengan pendidikan dan keahlian hidup. Tips keenam, berikanlah nafkah yang halal. Kemudian tips ketujuh adalah memuliakan tetangga. Di bab keempat, solusi Rasulullah dalam kehidupan sosial. Dalam bab ini, Rasulullah memberikan berbagai tips dalam membangun kehidupan sosial yang baik. Yang pertama adalah mempermudah urusan orang lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, jangan mudah terbakar api dendam. Yang keempat, mengembalikan sesuatu dengan lebih baik. Yang kelima, memenuhi hak orang lain. Dan yang keenam adalah suka menolong. Kemudian di bab kelima, yaitu bab terakhir, adalah tips dari Rasulullah dalam dunia bisnis. Bab yang pertama dari bab kelima yaitu adalah nilai sebuah kerja. Tips yang kedua adalah menyadari kemampuan diri. Tips ketiga, yakinlah Allah menjamin kesuksesan kita. Tips keempat, mengutamakan kejujuran. Tips kelima, ketulusan dalam bertransaksi. Tips keenam, siap sukses siap gagal. Tips ketujuh, bisnis sebagai madrasah diri. Tips kedelapan, menjaga jarak kesuksesan.
Tips ke-9 yaitu bisnis sebagai alat ibadah. Nah, berikut adalah review buku dari karya Lutfil Kirom Az-Zumaro, Semua Jadi Enteng. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.